membahas mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Febri Sugiharto MM. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Hairani dengan NIM 210900003, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah 3A, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sikap dan kepuasan kerja. Sikap dan kepuasan kerja. Sikap adalah suatu keadaan siap mental yang dipelajari dan diorganisasi menurut pengalaman yang menyebabkan tumbuhnya pengaruh khusus atas reaksi seseorang terhadap orang-orang, objek, situasi dengan siapa yang berhubungan atau berkomunikasi. Maksudnya yaitu, sikap adalah perilaku yang menunjukkan kita sehari-hari, baik bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita bertindak, dan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Nah, semua itu adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen sikap. Ada 3 komponen yang penting dari sikap, yaitu yang pertama, komponen kognitif atau pikiran, dan yang kedua, yaitu komponen afektif, dan yang ketiga, yaitu behavior atau perilaku. Apa sih maksud dari komponen-komponen tersebut? Yang pertama, yaitu komponen kognitif atau pikiran, merupakan suatu komponen yang berhubungan dengan keyakinan, kepercayaan, pemahaman atau pengetahuan seseorang mengenai orang, objek, atau peristiwa tertentu. Contohnya, yang pertama, seperti seseorang yakin bahwa kerja keras adalah awal dari kemajuan. Yang kedua, yaitu komponen afektif, yaitu merupakan suatu komponen yang menyangkut kehidupan emosional seseorang atau erat kaitannya dengan perasaan seseorang. Contohnya, misalkan seseorang menganggap bahwa jika pekerjaan yang sedang dilakukannya tidak menghasilkan apa-apa untuk dirinya, maka keyakinan tersebut akan menimbulkan perasaan negatif terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Yang ketiga, yaitu behavior atau perilaku, merupakan tindakan nyata yang ditampilkan seseorang akibat dari perasaannya terhadap objek, orang, atau peristiwa. Contohnya seperti ketika seseorang malas dengan pekerjaannya, maka ia akan malas untuk masuk kerja dan bahkan bisa pindah kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang sikap kerja. Apa sih sikap kerja itu? Sikap kerja menurut Kenneth yaitu merupakan sikap seseorang terhadap pekerjaannya yang mencerminkan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam pekerjaannya, serta harapan-harapannya terhadap pengalaman masa depannya. Dalam sikap kerja, perilaku organisasi membahas 3 sikap, yaitu yang pertama, job satisfaction atau kepuasan kerja, yang kedua, job involvement atau keterlibatan kerja, dan yang ketiga, organizational commitment atau komitmen organisasi. Selanjutnya yaitu kepuasan kerja. Apa sih kepuasan kerja itu? Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Contohnya, misalkan seseorang yang menerima kenaikan jabatan, itu merupakan salah satu kepuasan kerja, karena dia telah bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga dia mendapat kenaikan jabatan tersebut. Itu merupakan suatu prestasi sehingga dia pun merasa senang atas hasil kerjanya sendiri. Bukan hanya ia, tetapi juga perusahaannya mengapresiasi, makanya dia mendapatkan kenaikan jabatan tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja. Ada 4 faktor yang memengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama yaitu faktor psikologis, yang kedua yaitu faktor sosial, yang ketiga yaitu faktor fisik, dan yang keempat ataupun yang terakhir yaitu faktor finansial atau keuangan. Apa sih maksud dari keempat faktor tersebut? Mari kita bahas yang pertama, yaitu faktor psikologis merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan yang meliputi minat, ketentraman kerja, sikap terhadap kerja, dan lain-lain. Contohnya, misalkan ada karyawan yang tertekan batin dalam pekerjaannya, maka kepuasan kerjanya akanlah terganggu ataupun menurun. Yang kedua,
yaitu faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi antara karyawan ataupun karyawan dengan atasan. Yang ketiga, yaitu faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan fisik karyawan yang meliputi waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, kesehatan karyawan, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu faktor finansial atau keuangan, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan yang meliputi gaji, jaminan sosial, tunjangan, fasilitas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dampak kepuasan kerja dan dampak ketidakpuasan karyawan di tempat kerja. Dampak kepuasan kerja ada 4, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas pekerja, yang kedua, mengurangi pergantian pekerja, yang ketiga, meningkatkan kehadiran pekerja, dan yang keempat ataupun yang terakhir yaitu mengurangi stres kerja. Sedangkan dampak ketidakpuasan karyawan di tempat kerja ada 3, yaitu yang pertama, keluar atau mengundurkan diri, yang kedua, aspirasi atau mendiskusikan masalah dengan atasan, yang ketiga, pengabdian atau ketidakhadiran dan keterlambatan secara terus-menerus. Artinya, tidak ada karyawan yang mengabdi jika mereka merasa tidak puas di tempat kerja ataupun tidak puas dengan pekerjaannya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan.